Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Munti Afan. Kali ini akan menyampaikan prediksi soal survei lingkungan belajar untuk siswa kelas 5 SD. Tujuan asesmen nasional survei lingkungan belajar adalah untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Komponen yang diukur dalam survei lingkungan belajar. Yang pertama, iklim keamanan sekolah. Akan mengukur tentang keamanan dan kesejahteraan siswa, sikap dan keyakinan guru, serta kebijakan dan program sekolah. 2. Iklim kebinekaan sekolah. Akan mengukur praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, serta kebijakan dan program sekolah. 3. Indeks sosial ekonomi akan mengukur pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di sekolah. 4. Kualitas pembelajaran akan mengukur manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivitas kognitif. 5. Pengembangan guru akan mengukur refleksi dan perbaikan pembelajaran serta dukungan untuk refleksi guru. Langsung saja contoh soal survei lingkungan. Dalam hal kenyamanan belajar di kelas, seberapa sering kamu merasakan hal-hal berikut? Perintahnya, berilah tanda cek pada satu lingkaran dalam setiap baris. Yang pertama, merasa nyaman di kelas karena tidak bising. Anak bisa memilih satu lingkaran dari 4 lingkaran yang ada. Misalnya, selalu nyaman. 2. Merasa nyaman di kelas karena jauh dari polusi. Sering, apa bedanya sering dan selalu? Kalau selalu berarti tidak pernah tidak. Kalau sering berarti ada kalanya tidak nyaman karena ada polusi. Mungkin ada temannya yang kentut atau dekat kandang kambing. Nomor 3, merasa nyaman di kelas karena bersih dan rapi. Anak menjawab jarang. Bisa jadi kalau kelasnya itu banyak serawangnya, banyak debunya, sampah berserakan, bisa jadi anak jawab dengan jujur, tidak nyaman karena kelasnya tidak bersih dan tidak rapi. 4. Merasa nyaman di kelas karena didekorasi secara menarik. Anak bisa jadi menjawab tidak pernah karena kelasnya kosong sama sekali, tidak ada pajangnya. Saya lanjutkan untuk komponen yang kedua. Tadi komponen yang pertama keamanan di sekolah, yang kedua adalah kebinekaan. Dalam hal keberagaman di kelas, seberapa sering kamu merasakan hal-hal berikut? Perintah masih sama. Pertama, berteman dengan siapa saja. Selalu menghormati perbedaan pendapat. Sering, mungkin dia pernah mengeyel. Menghargai adanya perbedaan adat istiadat, suku, agama, dan ras. Selalu mengenal berbagai budaya daerah yang ada di Indonesia. Misalnya anak-anak jawabnya sering. Memiliki pandangan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Misalnya selalu. Ini contoh jawaban. Bisa jadi berbeda dengan jawaban anak-anak. Berikutnya yang ketiga, ini tentang sosial ekonomi orang tua. Di masa pandemi COVID-19, kamu harus belajar dari rumah. Seberapa sering kamu merasakan hal-hal berikut? Perintah sama.
1. Meluangkan waktu untuk mengobrol bersama keluarga. Selalu. Ditemani orang tua atau saudara saat belajar. Sering, berarti dia pernah tidak ditemani. Orang tua menyediakan tempat belajar yang nyaman. Sering, mungkin dia pernah tidak nyaman, keberebokan atau berisik di rumah. Kemudian 4, orang tua melengkapi sumber belajar dan fasilitas. Ini sering, berarti ada kalanya tidak difasilitasi atau tidak lengkap. Ini kalau anak-anak jujur ya. Yang keempat, ini tadi tentang pembelajaran guru. Dalam hal bagaimana guru mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Seberapa sering hal tersebut di bawah ini terjadi di kelasmu? Mintanya sama. 1. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memecahkan masalah. Kenapa enggak? Jarang. 2. Guru mendorong siswa untuk meyakinkan ide-ide baru. Jarang juga. Guru memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi dengan memecahkan masalah. Sering. Mempertahankan pendapat dengan bukti. Sering. Berikutnya masih dengan pengembangan pembelajaran ini ya. Dalam hal melakukan kegiatan sosial, seberapa sering kamu merasakan hal-hal berikut? Ini terkait sikap, kalau tadi pemecahan masalah dan berpikir kreatif. 1. Mengerjakan tugas bersama. Selalu. Ini prediksi, Bapak Ibu nanti bisa memprediksi sendiri, membuat soal untuk memprediksi soal-soal yang terkait survei karakter. Soal-soal yang saya berikan ini tidak menjamin untuk keluar, namanya prediksi. Kemudian yang kedua, bermain bersama teman saat istirahat. Sering. Kemudian 3, melakukan kerja bakti di sekolah. Sering juga. Menjenguk teman yang sakit atau kena musibah. Sering. Membantu teman yang kesusahan. Sering. Soal berikutnya, dalam hal bagaimana guru mengembangkan pembelajaran, seberapa sering hal tersebut di bawah ini terjadi di kelasmu? Masih sama dengan soal yang tadi ya, tentang pengembangan pembelajaran. 1. Mengerjakan soal benar atau salah. Jarang. Mengerjakan soal dengan cara menjodohkan. Sering. Mengerjakan soal pilihan ganda tunggal. Selalu. Mengerjakan soal isian singkat. Selalu. Mengerjakan soal uraian. Selalu. Mengerjakan tugas yang bervariasi. Jarang. Demikianlah cara memprediksi soal survei lingkungan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.